Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Makmur, Strengseng Sawah, Jakarta Selatan. Segala puji bagi Allah yang hingga sampai saat ini masih terus memberikan kekuatan kepada kita, istiqomah kepada kita, dan satu lagi memberikan rasa nikmat untuk melalui ujian demi ujian di bulan suci Ramadan, yaitu dalam melaksanakan ibadah saum. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga menciptakan rizki yang ada di dalamnya. Dalam menikmati rizki ini, Allah menciptakan satu sistem agar rizki ini mampu menuju ke makhluk-makhluknya secara adil. Sistem inilah yang disebut dengan sistem keadilan. Ada banyak manusia yang mencoba membuat sistem sendiri, padahal Allah sendiri telah menurunkan sistem yang sangat sempurna, yaitu keadilan dalam Islam. Inilah yang insya Allah kita akan bahas bersama guru-guru kita, Kiai M. Khalil Nafis, yang insya Allah nanti akan mengangkat satu tema Islam dan keadilan sosial. Nah, berbicara tentang teknologi keadilan sosial, kita akan berbincang-bincang pada segmen pertama ini dengan Kiai kita, yaitu M. Khalil Nafis. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah bi khair. Kiai kita sama-sama batuk nih. Ya Kiai, berbicara tentang Islam dan keadilan sosial, keadilan dalam terminologi Islam itu sendiri apa Kiai? Al-adalah itu dimaknai dua. Yang pertama adalah moderasi, yang kedua adalah tengah, keseimbangan. Oleh karena itu di dalam Islam itu ada istilah al-adalah atau i'dilu, adil, dan ada al-qist, yaitu moderasi, al-mizan, yaitu keseimbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad arsalna rusulana bil bayyinati walaqad arsalna rusulana bil bayyinati litahkuma bainahum. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul dengan segala bukti-buktinya, wa anzala ma'ahumul kitab wal mizan, dan menurunkan kitab dan timbangan, liyaquman nasu bil qis, agar manusia itu menghukumi dengan adil. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadilan, yaitu al-mizan, keseimbangan, al-qisti adalah moderasi. Artinya kita akan memberikan al-musawa, kesamaan, tetapi juga secara proporsional. Apa itu? Jadi kita tidak bisa punya anak, umpamanya ada yang perguruan tinggi, ada yang SMP, ada yang SD, lalu memberi uang jajannya sama, membelikan bajunya juga ukurannya sama, juga memberikan fasilitas juga yang sama. Di situ disebut dengan bil qisti, proporsional. Artinya ini butuhnya berapa, ini kurangnya berapa. Ini adalah keadilan. Artinya wat usyai fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau kita ingin adil, berilah sesuatu itu kepada yang punya hak. Nah, hak itu tidak lepas dari kewajiban. Setiap ada hak pasti ada konsekuensi keadilan. Oleh karena itu, keadilan itu bisa tegak kalau ada 3 pilar. Yang pertama adalah i'ta'u dzi haqqin haqqah. Kata Nabi, berikanlah haknya itu kepada yang punya hak. Jadi kalau ada orang yang memang haknya punya dia, jangan diselewengkan kepada yang lain. Kalau punya si A, jangan diberikan kepada si B, berikan kepada haknya. Kalau dia perempuan, berilah pakaian perempuan. Kalau dia laki-laki, berilah pakaian laki-laki. Kalau itu suami, berilah haknya suami. Kalau itu istri, berilah haknya istri. I'ta'u dzi haqqin haqqah. Yang kedua adalah bagaimana bisa memberikan inna khairon fa khairun. Kalau yang baik, anggaplah itu adalah baik. Wa inna syarron fa syarrun. Kalau itu jelek, katakanlah itu adalah jelek. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga adalah min ghairi tafriqin baina ahadin. Tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Semua diperlakukan sama, semua diperlakukan sebagaimana haknya dan bagaimana kewajibannya. Bahkan Islam itu memerintahkan jangan sampai kita ini berbuat zalim, berbuat curang karena kita melihat bi'ainis sukhti, karena kita tidak ridha, karena kita bermusuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yajrimannakum na'anu qaumin ala alla ta'dilu.
Jangan sampai karena kebencian pada satu kelompok, satu komunitas, sampai kita tidak berbuat adil. Artinya dia baik, tapi kita katakan jelek. Dia sebenarnya benar, tapi kita tidak benar. Ini harus kita objektif. Oleh karena itu, keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Baik itu keadilan bagi diri sendiri, keadilan bagi keluarganya, maupun keadilan untuk masyarakat. Ada satu cerita di sebuah hadis ketika Abu Darda melakukan koreksi terhadap saudaranya. Ia ingin mendapat ridho dari Allah, lalu dia tidak ingin makan pada siang hari puasa. Lalu juga tidak ingin berkumpul sama istrinya karena takut itu mengurangi dekat dengan Allah. Lalu dia juga tidak tidur malam karena ingin tahajud kepada Allah. Abu Darda juga memprotes itu dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa inna li rabbika 'alaika haqqan. Kepada Tuhanmu itu ada haknya. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Kepada dirimu, kepada jiwamu juga punya hak untuk tidur, untuk nikah. Wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Kepada keluargamu, kamu juga harus memberikan haknya. I'tikul ladzi haqqin haqqo. Berikanlah hak itu sesuai dengan yang milik hak ini. Dan itulah keadilan. Dan keadilan itu nanti akan paralel dengan puasa. Karena intinya puasa la'allakum tattaqun. Puasa itu harus bertakwa. Begitu juga dalam Al-Qur'an, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, karena adil itu bisa mendekatkan kepada ketakwaan. Jadi momentum puasa ini adalah momentum untuk bagaimana kita berlatih adil. Tidak orang kaya, tidak orang miskin, tidak orang atas, tidak orang bawah, semuanya harus berpuasa. Adil mulai tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Semuanya adil, tidak ada berbeda-beda keduanya. Yang kedua, dari puasa ini kita juga melatih bagaimana kita bisa berbagi dengan yang lain. Umpamanya, di dalam Islam itu hak milik itu ada, tetapi hak berbagi juga ada. Tidak bisa kita menggunakan negara sistem sosialis, semua adalah milik umum. Tidak bisa kita juga menggunakan sistem kapitalis, hanya individu. Di kita yang pinter, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Harus bedakan antara yang tahu dan tidak yang tahu, yang profesional dengan tidak yang profesional. Tetapi setelah dia mendapatkan, jangan sampai itu masuk ke hati. Harus dibagi dengan yang lain. Kalau harta yang dimiliki itu hanya untuk dipegang diri sendiri, itu katanya Imam Al-Ghazali, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Dia mencari senang dunia, ditumpuk dan takut mati. Itu. Apa pembanding dari model keadilan versi Islam dan model keadilan versi buatan manusia seperti kapitalisme, komunisme? Ya, kalau Islam itu menempatkan kemanusiaannya. Dan manusia ditempatkan sebagai makhluk Allah yang dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tetapi sistem keadilan sosial, sistem sosialis itu keadilan yang sifatnya menyamaratakan. Jadi semua sama, antara pintar dan tidak pintar sama, antara yang dan tidak bisa itu sama. Malah nggak adil itu. Malah tidak ada. Jadi kita menjadi tidak ada etos kerja. Kita silahkan etos kerja diperbanyak uang yang kita peroleh, tetapi jangan ditumpuk. Itu harus dibagi dengan yang lain, harus share dengan yang lain. Disitulah di Islam ada zakat, ada wakaf, ada sedekah. Nah, kalau zakat bagi orang yang lapar langsung beri biar dia dimakan. Dan zakat itu bukan cermin kedermawanan, tetapi dia adalah kewajiban. Kalau ada orang wajib zakat lalu dia tidak zakat, maka itu bagian dia dari korupsi. Korupsi milik orang fakir, milik orang miskin, milik orang ibnu sabil. Nah, itu adalah zakat. Orang yang dermawan kalau dia mengeluarkan sedekah, jadi tanpa diminta dia memang mengeluarkan sukarelanya. Yang ketiga, mengeluarkan wakaf. Wakaf itu memberikan, pokoknya tidak boleh habis, diputar, hasilnya yang disalurkan. Nah, oleh karena itu nanti hartanya itu akan pahala yang kita keluarkan berupa pahala, nanti pahalanya mencari pahala lain. Jadi istilahnya pahalanya mencari pahala. Ini investasi yang luar biasa dan investasi dunia akhirat sampai akhirul haya itu akan mengirim terus. Nah, disinilah keadilan itu di dalam Islam tetap diposisikan proporsional al-qist, yang mampu tetap diletakkan pada yang mampu, tetapi jangan sampai yang mampu itu berbuat semaunya, lalu bahkan hanya pamer di depan orang tidak mampu, tapi dia juga harus empati kepada yang tidak mampu. Inilah spirit puasa kita sama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala
diwajibkan untuk menahan lapar. Subhanallah, Kiai M. Khalil Nafis yang telah memaparkan kepada kita betapa Allah menunjukkan bagaimana berlaku adil karena agama ini diciptakan untuk manusia. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan agama, dan Allah tidak membebani manusia dengan segudang peraturan. Sangat sederhana sesungguhnya. Islam adalah agama manusia yang memanusiakan manusia. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bahasan kita dalam Tabligh Akbar di kesempatan kali ini dengan mengambil tema Islam dan keadilan sosial. Tadi Kiai Khalil telah memaparkan kepada kita relevansi antara puasa dan keadilan. Kita akan cermati kembali. Kami persilakan, Kiai. Bapak Ibu sekalian dan pemirsa TV One di mana berada, puasa ini melatih kita untuk sampai menjadi orang yang bertakwa. Dan tujuan puasa la'allakum tattaqun adalah takwa. Demikian juga dengan keadilan. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hendaklah berbuat adil karena adil itulah yang mendekatkan diri pada ketakwaan. Takwa adalah tingkatan yang paling tinggi dari kemanusiaan. Karena pada saat kita bertakwa, kita telah mengakui bahwa kita adalah hamba Allah. Kita tidak lagi meletakkan keakuan kita dari Maha yang mulia dan Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena di dalam takwa itu adalah imtisalu awamiri wajtina bunawahihi. Karena orang bertakwa itu yang dihasilkan dari puasa, dihasilkan dari keadilan, yaitu untuk mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kalau kita bisa berpuasa, meninggalkan yang halal di siang hari, syahwat kita tinggalkan, makan kita tinggalkan, minum kita tinggalkan, hanya oksigen yang tidak mampu kita tinggalkan. Karena kalau kita meninggalkan oksigen, kita akan tewas, habis riwayat hidup kita. Itu semata-mata untuk mencapai takwa kepada Allah. Demikian juga ketika kita bisa berbuat adil kepada keluarga kita. Kita bisa menempatkan terhadap siapa istri kita, siapa anak kita, umur berapa anak kita, dan pada usia berapa anak kita. Ini semuanya dari adil kepada dirinya sendiri sebagai dirinya sendiri, dan adil meletakkan diri sebagai hamba Allah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan nantinya mengantarkan kepada ketakwaan. Demikian juga ketika kita mampu berlatih dengan berpuasa, kita mampu meletakkan diri sebagai hamba Allah, la'allakum tattaqun. Itu nantinya kita juga menjadi orang, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In kila zurtum bima raja
Bapak Ibu sekalian dan para pendengar TV One di mana berada, pada dasarnya kita berpuasa itu melatih untuk adil, melatih untuk menerima keberadaan kita sebagai hamba Allah. Keadilan itu paralel dengan kesejahteraan. Kesejahteraan itu paralel dengan menerima haknya. Jadi kalau ada negara, ada suatu komunitas, ada keluarga yang adil tapi tidak sejahtera, itu tidak bisa dikatakan adil. Tapi juga tidak bisa mengatakan itu hanya menegakkan aturan saja tanpa ada kesejahteraan. Tadi Kiai Hasyim Muzadi menyampaikan, di antara berpuasa itu, setelah itu kita berlebaran. Ketika kita berlebaran, tidak ada satupun di antara kita yang tidak makan pada hari itu. Karena kita berlebaran, masing-masing mengeluarkan zakatnya. Masing-masing pakai baju baru. Masing-masing kembali kepada kefitrahannya. Maka disitulah kita menerima keadilan sebagai hamba Allah, menerima hak kita sebagai hamba Allah, lalu kita merdeka dari belenggu-belenggu yang merampas kemerdekaan kita, merampas hak kita, dan kita termasuk orang yang melaksanakan kewajiban untuk menjadi hamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipersilakan Kiai untuk doanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah hati kami, selamatkanlah pikiran kami. Ya Allah, kendalikanlah nafsu kami. Ya Allah, hidupkanlah nurani kami di saat-saat puasa Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan puasa kami memberkati seluruh keluarga kami. Mudah-mudahan suami-suami kami penuh tanggung jawab, istri-istri kami penuh ketaatan kepada suami. Semoga anak-anak kami menjadi soleh dan solihah. Keluarga ini semuanya menjadi sakinah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah, rezeki yang mudah. Janganlah ya Allah kami diberikan rezeki yang bermasalah. Ya Allah, jadikanlah rezeki kami halal, thayyiban, mubarakan. Di tengah-tengah kesulitan mencari rezeki di negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, hadirkanlah kembali amanat di tengah-tengah negeri kami. Ya Allah, jadikanlah peraturan-peraturan kami peraturan yang berkeadilan. Peraturan-peraturan kami peraturan yang berkesejahteraan. Amin. Ya Allah, jadikanlah pemimpin-pemimpin kami adalah pamong-pamong kami. Amin. Janganlah jadikan pemimpin kami pemain-pemain di negeri ini. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya man ajaba nuhan fi qaumi, ya zaid li sayyidina al-haidir fi ilmi, ya man nasara Ibrahim ala adai, ya man radda sayyidina Yusuf ala sayyidina Yaqub, ya man kashafa dhurra Ayyub, ya man ajaba ta'ala Zakaria, ya man qabila tasbiha Yunus ibni Matta. Nas'aluka Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bi asrari ashabi hadhihi da'awat mustajabah, an tataqabbala ma bihi da'unak wa an tu'tiyana ma bihi sa'alnak, anjis lana wa'adaka alladhi wa'adtahu li ibadika mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu fa asbahu la yura ila masakinuhum kadzalika natil qaumal mujrimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pemirsa, keadilan sangat berkaitan sekali dengan pemerataan. Tetapi pemerataan bukan harus sama, tetapi semuanya merasakan walaupun porsi yang berbeda.
Begitulah Islam menjelaskan kepada kita bagaimanakah kita semestinya berkeadilan di bumi ciptaan Allah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah besok kita akan tampil dari Masjid Al-Mujadid, Jalan Mardongan, Pulau Mas, Jakarta Pusat. Saya Agung Isul Haq mewakili segenap kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.